Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju pangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 14 Bapak Samsudi, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Husaini MPD, yang kami hormati Bapak Ustadz Bima Abi Khair LC, yang kami hormati ini anak muda Sekjen Mushola An-Nur Bapak Rudi Haryanto, yang kami hormati Bapak Ketua RT 13 Bapak Jamari, yang kami hormati ini dari pembangunan Mushola An-Nur Bapak Mayor Supriyono SE dan Bapak Sulistyo. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Mushola An-Nur ini. Mudah-mudahan di tengah wabah Covid-19 ini Mushola An-Nur bisa beraktivitas, bisa selalu menjaga PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, juga bisa selalu mengayomi jamaah-jamaahnya. Dan selawat dan salam semoga curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita bincang-bincang santai di bulan Ramadan ini di Mushola An-Nur agar para jamaah khususnya di RT 13 dan RT 14 Kapling Pratama, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, juga pecinta dan penonton setia pengikut channel YouTube Mushola An-Nur, bagaimana sejarah Mushola An-Nur ini berdiri sehingga bisa eksis di tengah-tengah masyarakat ini. Dari sekian orang yang sudah saya undang sesuai dengan arahan dari tim kreatif bahwa untuk memajukan Mushola An-Nur ini, inilah orang-orang di balik bagaimana Mushola An-Nur ini bisa eksis di masyarakat ini, adalah ada sosok-sosok yang penting. Terutama bagaimana di awal pembangunan Mushola An-Nur ini kita mengetahui sosok Bapak Mayor Supriyono SE. Dia sudah bekerja keras sebagai ketua pembangunan untuk menggali sejarah berdirinya Mushola An-Nur ini. Mari Bapak-bapak kita dengarkan dari Bapak Supriyono bagaimana Mushola An-Nur ini bisa terbangun dalam waktu berapa bulan? 8 bulan. Bagaimana bisa terbangun 8 bulan? Bagaimana semangatnya panitia? Mungkin ini karena disiplin seorang ketua pembangunan yang memang notabene adalah seorang tentara. Silakan untuk Bapak Supriyono menjelaskan sejarah berdirinya Mushola An-Nur ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak MC, Bapak Rosidin SE. Waduh, yang luar biasa sekali. Kalau Pak Rosidin ngomong tuh semuanya bergetar. Saya tadi disampaikan oleh Bapak MC bahwa pada saat itu saya sebagai ketua pembangunan Mushola An-Nur, saya diperintahkan beliau untuk menceritakan kronologis kenapa atau sehingga mushola ini bisa berdiri dengan kokoh dan bisa kita manfaatkan bersama. Jadi gini Pak MC dan Bapak-bapak sekalian. Jadi mushola ini pada tahun 2016 diwakafkan oleh Bapak Haji Sahrul
dan Hajah Maimunah, Ibu Hajah Maimunah, dengan luas tanah 154 meter dengan ukuran 7 dikali 22 meter. Saya ingat sekali pada saat itu kita lagi korpe atau kerja bakti di depan rumahnya Haji Sahrullah. Datang Bapak Apipi menyampaikan kepada saya, Pak Pri, kakak saya mau mewakafkan musola, mewakafkan tanah, boleh enggak? Loh, ya boleh, masa mewakafkan enggak boleh? Saya ingat waktu itu, saya ngomonglah pada saat itu kepada Pak Husen sebagai ketua RT, kemudian Pak Jam sebagai ketua RT 13, dan kita cari waktu pada saat itu ke rumah beliau di Malaka kalau nggak salah rumahnya. Saya, Pak Jam, Pak Husen dengan Pak Rosidin ya kalau nggak salah ya, ke rumahnya beliau. Saya tanyakan kepada beliau, Pak Haji, saya dengar dari Pak Apipi bahwa Bapak ingin mewakafkan tanah di wilayah RT 14-13. Oh iya Pak, betul Pak Pri. Bahasanya seperti itulah. Tapi tunggu dulu 1 minggu, nanti saya ke rumah Bapak. Saya ingat sekali. 1 minggu Bapak itu datanglah ke rumah, menyampaikan, Pak ayo Pak kita ukur tanah itu. Akhirnya sayalah datang ke sini dan saya ngomong sama Pak Husen pada saat itu. Diukurlah tanah ini dengan lebar 7 meter, kemudian panjang 22 meter. Alhamdulillah Pak Haji Sahrul memberikan tanah itu kepada kita dengan lisan pada saat itu. Beliau pulanglah dengan kesempatan yang ada pada saat itu. Saya ngobrol sama Pak RT pada saat itu, kemudian kita rembukan langkah apa yang harus kita lakukan dengan adanya etikat baik Pak Sahrul mewakafkan tanahnya untuk dibangun musola. Singkat cerita, Pak Husen menunjuk saya sebagai ketua pembangunan. Kemudian saya berpikir, saya ditunjuk sebagai ketua pembangunan musola. Saya harus mensukseskan perintah beliau, ini adalah amanah yang harus saya selesaikan. Akhirnya dibentuklah tim untuk melaksanakan kegiatan ini. Kebetulan sekretarisnya Bapak MC kita, Bapak Rosidin SE yang luar biasa. Kemudian Pak Sulis sebagai konsultan, sebagai pemikir, sehingga musola ini bisa indah seperti ini. Kemudian Bapak Imam sebagai bendahara yang pada saat sekarang tidak hadir di depan kita bersama. Kemudian saya ingat sekali pada tanggal 17 Agustus 2016 kita sepakat untuk melaksanakan peletakan batu pertama, kita selamatan, kita undang beberapa tokoh masyarakat termasuk Bapak RW kita undang ke sini. Dengan anggaran yang terbatas kurang lebih 3 juta Pak. 3 juta. 3 juta bisa bangun musola. Tapi dengan tekad kita semua, dengan tekad keinginan kita, dengan semangat kita, dengan keikhlasan kita, dengan anggaran 3 juta kita berani membuat pondasi. Kita bikin pondasi dengan bentuk sesuai dengan Bapak konsultan ini, dia mikir nih, bikin bentuknya seperti ini, kita laksanakan pembangunan pondasinya dulu. Kemudian kita beli besi, kita bikin, kemudian kita uruk tanahnya kurang lebih 1 meter, ketinggian tanah musola ini urukannya 1 meter. Itu sempat terhenti Pak. Wah, tempat berhenti Pak Rosidin. Iya. Jadi nggak lanjut itu, berhenti kurang lebih 1 minggu. Tetapi dalam waktu 1 minggu itu kita ngumpul, nggak diam, kita ngumpul, kita berunding, kita konsultasi langkah apa yang kita harus perbuat. Dalam waktu 8 bulan, alhamdulillah musola ini bisa berdiri. Dengan semangat kita, dengan keikhlasan kita, dengan tekad kita bahwa musola ini bisa berdiri. Oke. Waktu 8 bulan, kenapa bisa terjadi? Yaitu Pak, semangat, ikhlas, dan kompak.
itu tidak dilaksanakan nggak akan bisa bangun musola ini. Himbauan kepada adik-adik generasi penerus setelah kita, ya kita ambil yang baik, kita tiru yang baik, yang tidak baik nggak usah ditiru. Oke, terima kasih kepada Bapak Mayor Supriyono SE sebagai Ketua Pembangunan Musola An-Nur yang sudah menjelaskan bagaimana sejarah Musola An-Nur ini sampai berdiri dengan megah ini. Setelah bangunan fisiknya sudah diserah terimakan, ada yang mengelola DKM pada waktu itu untuk periode pertamanya kebetulan saya sendiri, tapi untuk pelaku sejarah mungkin karena di sini juga orang-orang semua yang di RT ya, Pak Husain juga dulu RT ya, sekarang di Musola An-Nur jadi ketua DKM-nya. Bagaimana agar program-program yang sudah disusun dengan rapi ini bisa bermanfaat untuk jamaah di sekitar warga RT 13 dan RT 14, mungkin Pak Husain bisa menjelaskan program Musola An-Nur ini secara detailnya. Silakan untuk Pak Ketua DKM Bapak Husaini MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak MC, Pak Rosidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah Musola An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, rekan-rekan seperjuangan, pejuang-pejuang pembangunan dan pejuang-pejuang masa depan Musola An-Nur yang saya hormati. Pada kesempatan ini, di kali ini di periode 2019-2021 ini, saya dalam hal ini diangkat sebagai penanggung jawab sementara Musola An-Nur, Pak. Nanti ada generasi berikutnya. Jadi di periode ini saya melihat semacam ini, Pak MC. Kalau tadinya itu Pak Ketua Pembangunan begitu semangatnya memperjuangkan pertanggungjawaban dia sehingga membangun suatu, artinya memimpin pembangunan musola ini, dia semangat sehingga menjadi musola begitu megah ini. Iya. Itu kembali berpikir kepada diri saya bahwa sebagai ketua, kenapa si ketua pembangunan aja membangun begini megah, kenapa kita sebagai penerus DKM-nya nggak bisa untuk memegah semacam ini juga. Akhirnya kami berkonsultasi dengan, dalam hal ini panitia inti Pak Rudi sebagai sekretaris, Pak Ustadz Sofyan dan Pak Waridi. Di keempat tim ini, keempat DKM inti ini Pak saling mengisi, Pak. Saya itu hanya leader aja, Pak, leader daripada semua kegiatan ini. Ustadznya itu Pak Ustadz Sofyan. Jadi ada kalau berkaitan dengan agama, dia yang maju. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan ide-ide itu anak muda, Pak. Pak Rudi ini luar biasa, Pak, idenya. Saya tampung ide itu, saya follow up dan kembalikan ke masyarakat. Dalam segi bendahara juga luar biasa, Pak. Dia mumpuni gitu. Nah itu. Saya bilang begini, sebenarnya latar belakang ini kalau lihat dari, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Ustaz, di surat An-Nur juga namanya, Pak, luar biasa nama An-Nur ini ada di dalam Al-Quran itu. Kalau saya bacakan, Pak, saya sedikit bacakan di surat An-Nur itu ayat 36-37. Saya bacakan dulu, Pak Rosidi. Iya, silakan, Pak. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid atau musala-musala yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilahirkan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas atau mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari, yaitu hati dan penglihatan menjadi guncang. An-Nur ayat 36-37. Dari ayat ini saya ngambil salah satu penjelasan daripada bertasbih. Bertasbih itu kan banyak macam, Pak. Kadang-kadangnya hanya orang bertasbih subhanallah di, bukan hanya masjid aja tapi di luar. Tapi diartikan banyak, para ulama itu mengartikan banyak, Pak. Secara luas itu bertasbihnya bertakwa juga itu. Di para ulama mengatakan begitu. Kalau kita ambil dari kata takwa ini kan berarti hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah kita sudah lakukan, Pak. Hablum minallah. Hablum minannasnya ini harus kita kembangkan. Ya kemarin
dari tim kreator kita udah melakukan suatu hablum minallah, yaitu ada bansos Pak. Bansos. Luar biasa itu, saya bilang ini harus kita jadikan patokan Pak, bahwa bukan hanya semacam hablum minallah aja, tapi hablum minallah sebenarnya dikelopkan semuanya itu. Jadi gambaran itu. Jadi dari semuanya itu Pak, kita buat suatu program, bagaimana program setahun itu terancang, terstruktur organisasinya, terstruktur, sehingga tinggal kita melakukan. Tidak hanya kami aja, orang-orang bukan organisasi sudah tahu karena udah ada programnya Pak. Yang kami sedikit bacakan program yang kami udah lakukan, dalam hal ini bukan kami lakukan, tapi udah merancang selama setahun. Yaitu pertama itu kegiatan Ramadan, ya sekarang kita lakukan Pak. Iya. Dari kegiatan Ramadan ini subhanallah, yang kami petik ini apalagi di pandemi COVID-19 ini, apalagi yang terdampak, Pak Rosidi terdampak juga Pak ya? Terdampak. Oh iya, terdampak. Dan kita semuanya terdampak Pak. Karena terdampaknya ini kami dari pengurus DKM, ayo kita coba, kita baca arti terdampak ini. Kalau terdampak ini ada sebagian sangat terdampak, ada sebagian santai-santai aja melihat kondisi ini. Jadi yang kita pikirkan ini yang terdampak. Terus siapa terdampak? Kita panggil Pak RT Pak, RT 22 ini. Karena warga itu, jamaah kita itu warga Pak RT itu. Iya. Jamaah itu warga RT, ayo Pak RT kita duduk bersama, bagaimana titik terdampak yang sangat terdampak ini kita bantu. Ya, pengurus RT, Pak Jamari RT 13, Pak Samsudin 15, dan Pak Sulis sebagai sekretaris, dan Pak Rudi juga. Akhirnya 14 klub, kita pilih ke 13 manggil timnya Pak. Yang kita ketemu di tempatnya Pak Wahyu ya. Itu juga sampai juga berbincang lama juga Pak. Luar biasa itu. Kita itu biasa bertanding dan sebagainya itu biasa, tapi lama-lama kita klub, dan alhamdulillah dengan perbedaan itu kita satukan. Sekarang yang berjalan itu yang bansos ya, ya. Bansos. Jadi ada 3 itu yang kita rancang, yang mana saya sudah bilang ke teman-teman dari DKM bahwa Pak, di situasi Ramadan di COVID-19 ini kita jangan dikalahkan dengan COVID-nya, tapi kita bisa bikin suasana di musola ini seakan-akan sama dengan tidak pada saat COVID itu. Iya betul. Ya kita ada kajian kultum setelah tarawih ya bahasanya itu ya. Terus ada juga takjil, ada juga bansos dan sebagainya. Sehingga subhanallah masjid ini berjalan terus. Itu gambaran daripada ini, dan banyak sekali Pak program, ada 9 program yang kami ini yang sudah jalankan program ini, puasa Pak. Terus yang kedua wakaf. Subhanallah wakaf kita udah jadi ya. Jadi Pak Ustadz, kalau ada bantuan-bantuan Pak Ustadz, kita udah punya wakaf Pak Ustadz. Monggo Pak, kami siap menerima untuk menjalankan bantuan itu Pak. Terakhir itu kajian subuh juga sudah berjalan. Jadi ada 3 kajian ini, subhanallah, dan kerja bakti, dan itu berjalan. Jadi dari 9 ini sudah 5 yang sudah berjalan. Karena yang ada pun yang 2 yaitu Nuzul Quran kemarin dengan Maulid tidak jadi Pak gara-gara COVID Pak. Iya. Tapi itu kita jadikan pembelajaran, mudah-mudahan COVID ini jadikan pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin kuat, semakin kompak ya subhanallah. Iya, betul. Demikian dari gambaran dari DKM, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Husaini MPD sebagai Ketua DKM Musola An-Nur yang telah memberikan penjelasan bagaimana beliau sudah dengan jajarannya sudah mempunyai program untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oleh karena itu di sela-sela Pak Husain tadi menjelaskan tentang program DKM ini, ada orang juga, ada tokoh muda yang menjadi penggeraknya, yang menjadi koordinator di lapangannya, langsung sebagai sekretaris musola juga, sebagai penggerak remaja juga, untuk motivasi apa yang telah Pak Rudi dapatkan dari kegiatan Musola An-Nur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa membuat channel YouTube, menggerakkan anak-anak muda untuk berkreativitas, sehingga anak-anak muda ini juga bisa bermanfaat. Kan manusia itu adalah manusia yang paling baik, itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Untuk itu saya minta penjelasannya dari Pak Rudi Haryanto sebagai koordinator dari generasi muda Musola An-Nur. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Rudi Haryanto. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat bisa berkumpul di sini dalam bincang-bincang hangat ya Pak MC. Sekali lagi terima kasih kesempatannya memberikan waktunya untuk saya memberikan informasi terkait kegiatan channel Mushola An-Nur. Pertama singkat cerita sedikit bahwa latar belakang kita membuat channel Mushola An-Nur adalah ketika seminggu sebelum Ramadan kita dipanggil sama ketua DKM dan bapak-bapak yang ada di sini juga diundang hadir. Kita diminta untuk mencari alternatif supaya kegiatan Ramadan di Mushola An-Nur tetap jalan tanpa melanggar protokol COVID-19, tanpa melanggar PSBB yang diterapkan dari Pemda DKI. Sehingga waktu itu muncul beberapa ide, salah satunya adalah bagaimana kita tetap menjalankan kultum. Jadi memang ciri khas dari Mushola An-Nur adalah ketika bulan suci Ramadan, sebelum terawih dan sebelum witir itu ada kultumnya. Nah, karena ada kultum tersebut dan karena ada pandemik, terawihnya tidak bisa, kemudian witir tidak bisa, tapi kultumnya kita bisa jalankan. Cuma metodenya seperti apa? Waktu itu sebenarnya ide dari Bapak Pembangunan Pak Sulis, bagaimana kalau kita sounding saja keluar, suaranya ustadznya datang, kemudian ada suara speaker. Kemudian karena memang kondisinya pandemik dan kemajuan teknologi sebenarnya latar belakang, sehingga kemajuan teknologi ini kita sudah cukup banyak bisa lihat dari yang sudah di masjid, yaitu adanya channel YouTube. Nah memang musola memang lingkupnya kecil, tapi kita tidak usah berkecil hati, dari yang kecil ini kita bisa menjadi besar. Sebenarnya itu latar belakang pertama kenapa kita mau membuat channel Mushola An-Nur di YouTube Mushola An-Nur ini. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah karena SDM yang ada di Mushola An-Nur ini sendiri yang tidak perlu diragukan lagi. Pertama memang saya sebagai, tadi dikutip generasi muda, sebenarnya ada lagi yang lebih muda bahwa semangatnya sudah sangat luar biasa. Jadi pertama kali saya datang ke sini tahun 2015, kemudian dirangkul dari bapak-bapak sekalian, suatu kehormatan besar buat saya secara pribadi bahwa semangat kekeluarganya sudah ada, kemudian kerjasamanya sudah ada, komunikasinya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengkombin itu untuk menjadi lebih maju. Dan kebetulan memang generasi sekarang itu lebih banyak bermain di jendela internet, di jendela informasi yang sangat luas melalui HP atau melalui laptop, sehingga itu bisa kita kombin. Nah, kemudian ditambah yang SDM tidak kalah penting, kita punya SDM yang bisa membuat video yang lebih menarik, bisa membuat konten yang menarik. Ada saudara Adit, beliau bekerja di salah satu TV swasta dan memang punya background di situ, punya giroh di situ, sehingga bisa terlaksana channel Mushola An-Nur ini. Kemudian yang terakhir, kalau ditanya motivasinya membuat channel Mushola An-Nur, yang terakhir adalah siar agama, Pak. Bahwa kita tidak boleh lupa bahwa setiap manusia itu punya kewajiban sebenarnya. Kalau saya bilang punya kewajiban, bahwa saya walaupun secara pribadi leader di rumah sebagai suami dari istri saya, punya kewajiban berdakwah setiap manusia itu. Nah, salah satu kegiatan dakwah yang bisa kita petik dalam pandemi ini adalah dengan membuat channel Mushola An-Nur. Artinya dengan elemen itu kita bisa mensiarkan dakwah dari ustadz-ustadz yang mengisi kultum di sini, sehingga siarnya bisa bukan sekedar di lingkup 13-14 saja. Sekarang bisa sampai ke Taman Mini, tempatnya Pak MC, kemudian bisa juga ke tempatnya Kuningan, tempat Pak RT kita, Ketuban juga tempatnya Ustadz kita. Ini menjadi poin penting. Artinya kita sama-sama ketahui bahwa kita tidak hanya hidup di dunia saja, artinya bekal yang kita punya, mumpung masih dikasih kesempatan hidup, ya dari sekarang kita cicil lah bekal-bekal itu. Salah satunya dengan siar itu, jadi menjadi motivasi besar lah buat saya secara pribadi, dan alhamdulillah didukung. Yang terakhir poinnya adalah dukungan, Pak. Dukungan dari ketua DKM, dukungan dari bapak-bapak tokoh masyarakat, ketua RT, itu yang menjadikan motivasi itu menjadi berlipat. Dan alhamdulillah mereka membantu, mengkontrol, dan kalau ada yang kurang bisa mengerem saya. Sebenarnya itu yang paling penting untuk perbaikan ke depannya. Kira-kira itu Pak Rosidin,
Sebagai MC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mungkin dari pembangunan sudah, dari ketua DKM sudah, dari remajanya sudah. Ini kita sekarang ada jamaah di Mushola An-Nur ini, ada jamaah, ada umat yang dibangun ya secara ruhaninya. Karena beliau sebagai ketua RT di RT 13 Bapak Jamari dan sebagai ketua RT di RT 14 Bapak Samsudi. Untuk itu saya minta tanggapannya dulu pertama kepada Bapak RT 13, bagaimana agar musola ini bisa bermanfaat untuk jamaah atau warga Bapak khususnya di RT 13, mengenai program-programnya, harapan Bapak kepada musola ini apa? Silahkan Pak, dipersilahkan. Terima kasih Bapak MC, Bapak Rosidin SE atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku warga masyarakat. Sebelum saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama masyarakat sangat mengapresiasi daripada kegiatan ini. Saya menyimak dari seksi pembangunan dulu ya, yang luar biasa dengan modal 3 juta ya, dengan tekad yang tulus ikhlas, alhamdulillah sampai terus ini. Dan saya menyaksikan sendiri, kebetulan saya selaku ketua RT 13 yaitu bisa mensupport, bisanya hanya mensosialisasikan kepada masyarakat agar sama-sama ikut sumbangsihnya dalam rangka pembangunan musola ini, bagaimana musola ini terwujud. Saya terima kasih kepada Bapak Supriyono, juga kepada Bapak arsiteknya, sekaligus Bapak konsultan Bapak Sulistyo. Ya, saya terima kasih. Kemudian saya menyimak juga dari Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Usani MPD, atas keberhasilannya, yaitu telah melaksanakan kegiatan ini satu demi satu. Ada beberapa tadi poin, semua alhamdulillah terselesaikan. Mungkin kedepannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga kepada Bapak atau remaja kita, yaitu Bapak Rudi ya, yang sangat giat, yaitu melaksanakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan koridornya sebagai remaja. Saya akan membantu mengapresiasi kegiatan saudara. Saya sebagai pengurus wilayah atas nama warga masyarakat khususnya 13 ya, karena ini dibagi-bagi ya, 13 dan 14. 13 saya sangat mensupport atas kegiatan ini. Saya berterima kasih kepada saudara sekalian atas kegiatan-kegiatan ini biar berhasil. Saya hanya bisanya mensosialisasikan kepada masyarakat dan berterima kasih kepada masyarakat secara umum atas kegiatan ini. Dampaknya luar biasa, ya, luar biasa. Yang tadinya jamaah ini masing-masing mungkin sembahyang di rumah, sekarang bisa berjamaah di mushola ini. Alhamdulillah. Dan sekaligus sebagai sarana silaturahim. Dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan ya ke depannya. Di antaranya ya sudah kita dengar sama-sama yang disampaikan oleh Ketua DKM, yaitu dari kegiatan Ramadan ini, dari acara takjil, dari acara bansos ya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan juga kegiatan kultum ya, termasuk juga kegiatan kerja bakti. Hal ini perlu dilanjutkan, dikembangkan, ditumbuh kembangkan kembali Pak Ketua DKM, supaya kegiatan ini betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Jadi kami hanya mengimbau kepada remaja kita supaya beraktif di kegiatan yang positif, terutama di kegiatan keagamaan ini, agar mereka punya pondasi yang kuat. Itu harapan kita semua sebagai orang tua. Ya, dari saya sekian aja, nanti bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, begitu semangatnya Pak RT 13 ini, karena berarti ini perhatian dari jamaah dari RT 13, berarti sangat berharap agar musola ini nanti program-programnya bisa menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di RT 13. Mungkin di lingkungan kita tuh ada anak-anak, bagaimana sarana mengajinya. Kita berikan lagi kesempatan kepada Bapak Ketua RT 14, Bapak Samsudi, silakan untuk menanggapinya atau mengusulkan apa untuk kepada DKM Musola An-Nur. Terima kasih kepada Bapak Rosidin SE sebagai pembawa acara di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang yang diberikan amanah oleh warga, oleh umat, memimpin sebagai ketua RT di wilayah RT 14. Saya sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya Musola An-Nur, kami di dalam membina atau di dalam melaksanakan semua kegiatan yang sebagai tugas seorang ketua RT lancar di dalam pelaksanaannya, sehingga berpengaruh juga dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan di Musola An-Nur itu di dalam membina akhlakul karim warganya, berpengaruh juga pada keamanan di dalam silaturahim. Dengan adanya kegiatan Musola An-Nur ini, kami juga melihat acara rutinitas dalam kebersihan Musola An-Nur ini berpusat di musola ini dalam waktu kalau nggak salah itu sekitar 1 bulan sekali ya Pak ya. Kita berkumpul di Musola An-Nur membersihkan lingkungan musola dan lingkungan sekitarnya di wilayah RT 14. Itu yang disebut kerja bakti ya Pak ya. Iya, betul. Yang berikutnya dalam olahraga. Alhamdulillah walaupun lapangan yang sangat terbatas, saya berterima kasih sekali dengan diadakannya sarana dan fasilitas lapangan tenis meja yang dimotori oleh Bapak Ketua Seksi Pembangunan ya Pak ya, karena beliaulah yang sangat memberikan support kepada warga kami, warga 14 ini. Nah, itulah mungkin yang sangat saya bisa rasakan dari hasil ya, dari pengaruh yang positif dengan adanya acara-acara di Musola An-Nur ini. Begitu mungkin tanggapan dari kami. Semoga Musola An-Nur semakin jaya, Amin. semakin makmur jamaahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lengkap sudah. Akhirnya kita untuk barokahnya Musola An-Nur ini kita mohon wejangannya dari Bapak Ustadz Bima Abi Khair LC bagaimana ke depan. Apalagi kita sudah punya program pengajian subuh mengaji, dari setelah sholat subuh berjamaah kita mengaji. Kebetulan Pak Ustadz Bima Abi Khair LC juga ini salah satu pengisi materi tafsir Al-Quran. Saya mohon untuk diberikan dari segi agamanya bagaimana agar Musola An-Nur ini lebih makmur lagi. Silahkan Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang bisa mewakili dari perjumpaan kita ini kecuali saya yakin perkumpulan inilah yang akan kita bicarakan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Musola ini adalah sebuah kapal besar yang akan mengangkut orang-orang yang punya kontribusi besar, mempunyai ide-ide yang cemerlang, mempunyai program-program dakwah yang baik, yang pada akhirnya ini akan menjadi amal jariah kita. Dan kita insya Allah semuanya yang punya kontribusi akan diberikan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena memang tadi sudah
disampaikan oleh para tokoh ya, para pengurus RT, ketua DKM dan yang lain-lain. Saya hanya ingin mengingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dia selalu mendirikan salat, wa ataz zakah, dan dia membayar zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini adalah orang-orang pilihan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa peduli dengan Mushola An-Nur ini. Tetapi saya yakin, kenapa tadi Bapak Ketua Pembangunan begitu semangat, itu adalah rasa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati Bapak Ketua Pembangunan, sehingga semangat untuk bisa membuat rumah Allah, mensupport, membuat musola ini semakin baik. Saya kira itu adalah taufik, sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kemudian di sini ada Bapak Ketua DKM yang selalu mensupport, selalu menerima masukan dari anak-anak muda, dari orang-orang yang mungkin masih belum berpengalaman tapi punya semangat yang tinggi. Saya kira ini adalah sebuah hal yang memang harus diteruskan. Jangan sampai musola ini hanya berbentuk fisiknya saja yang bagus, tetapi tidak mempunyai program-program yang bagus. Saya punya mimpi, musola ini akan menjadi musola 10 lantai. Amin. Amin ya Allah. Kemudian ada sekolahnya, ada universitasnya, dan mana orang-orang akan datang ke sini mengambil manfaat di musola ini, dan kelak orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, para pendiri-pendiri pertamanya yang akan dikenang. Mereka lah yang akan selalu dibacakan surat Fatihah. Amin. Mereka lah yang akan selalu didoakan. Makanya kita bermimpi, kita berdoa di Ramadan ini, semoga musola ini diberkahi oleh Allah, dari mulai 1 lantai menjadi 2 lantai, Amin, sampai 10 lantai, dan mempunyai program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di RT 13 dan RT 14 ini. Ini bukan suatu gurauan, ini bukan suatu bercandaan, tetapi memang saya yakin betul ya, ketika saya melihat musola ini, yang terbayang bukan bangunan dengan 1 lantai, itu tidak. Ketika saya melihat musola ini, saya membayangkan ini ada sebuah sekolah yang besar, ada sebuah bentuk sosial yang tinggi, ada pembinaan-pembinaan yang bagus, sehingga ini akan menjadi amal jariah. Tadi saya katakan akan menjadi kapal yang akan mengangkut kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, saya berpesan agar terus terjadi komunikasi yang baik antara pengurus wilayah, yaitu RT dan juga ketua DKM serta seluruh tokoh masyarakat. Karena harmoni yang seperti ini mahal, Pak. Ya, sebuah keseimbangan, sebuah duduk bersama seperti ini hal yang mahal. Tidak semuanya diberikan kesempatan untuk bisa duduk berbicara seperti ini. Di sini ada tokoh masyarakat, ada pengurus RT, ada ketua DKM, kemudian ada banyak asatidzah, guru-guru yang ada di sini. Kita buat semuanya ini. Kita maksimalkan potensi semuanya. Karena kalau kita sendiri yang maju, ibarat satu piting, satu jerami, tidak bisa mempunyai manfaat apa-apa. Tetapi ketika dikumpulkan menjadi sapu yang bisa kita pakai untuk menyapu, ini akan menjadi manfaat yang luar biasa di dalam amal jama'i kita. Makanya semoga apa yang kita lakukan ini akan terus diridhoi oleh Allah, Amin. diberikan perkembangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti inilah yang menjadi amal yang kita banggakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak MC. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makmurkan Mushola An-Nur, kita selalu istiqomah untuk
kemajuan dan kemakmuran Mushola An-Nur. Sebelum acara ini ditutup, kita pekik semangat dulu agar kita selalu diberikan kekuatan untuk memakmurkan Mushola An-Nur ini. Mushola An-Nur dari kita, oleh kita, untuk kita, bisa. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir untuk acara channel YouTube Mushola An-Nur, bincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk para jamaah Mushola An-Nur. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pengikut, pencinta channel YouTube Mushola An-Nur, itulah yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya kita tutup dengan pantun kebesaran An-Nur. Pak Topik mengenakan kopiah. Kopiah terbuat dari beludru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.